Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari di hutan. Nampaknya wanita itu sedang dikejar-kejar oleh seseorang, dan wanita itu pun lari ke hutan untuk menghindari seseorang yang sedang mengejarnya. Dan akhirnya wanita itu pun bertemu Tasi dan segera pergi dari hutan itu. Film pun baru dimulai. Film pun dimulai dengan anak yang sedang menangis sedih dikarenakan ibunya akan segera meninggalkan rumah itu dan hendak pindah ke rumah barunya peninggalan warisan orang tuanya. Anak itu pun menangis sedih dikarenakan merasa berat untuk pergi ke rumah barunya dan ingin tetap tinggal di rumah lamanya. Dan ibunya pun terus membujuk anaknya supaya mau ikut bersamanya ke rumah barunya. Nama ibu anak itu bernama Dewi. Sedangkan nama anaknya bernama Bella. Dan akhirnya mereka pun sepakat dan segera pergi ke rumah barunya. Dewi dan Bella pun berangkat menuju rumah barunya. Mereka pun akhirnya berangkat menuju rumah barunya yang berada di daerah Yogyakarta. Sedangkan rumah lamanya berada di daerah Jakarta. Dan akhirnya mereka pun sampai ke rumah barunya. Dan di depan rumah mereka pun disambut bibi pembantu rumahnya itu yang memang sudah lama tinggal di rumah itu. Sebelum orang tuanya Dewi meninggal. Akhirnya bibi pun mempersilahkan masuk mereka. Sambil melihat-lihat rumah barunya itu, Bella tiba-tiba ingin naik ke atas tangga. Namun sebelum Bella naik ke atas, Bella nampaknya memperhatikan lemari yang terkunci gembok itu. Namun akhirnya Bella pun naik ke atas. Dan pada saat Bella sudah naik ke atas, ibunya pun nampak memperhatikan juga dengan lemari yang terkunci gembok itu. Namun di saat Dewi penasaran dengan lemari yang tergembok itu, akhirnya Dewi pun hendak membukanya. Jangan pernah buka pintu itu. Kenapa, Mbok? Dewi pun nampak kebingungan apa yang sebetulnya terjadi dengan lemari itu. Sampai-sampai tidak boleh dibuka gemboknya. Akhirnya Dewi pun mengurungkan niatnya untuk membuka gembok lemari itu. Scene pun berlanjut di mana Bella sedang turun dari atas tangga. Dan pada saat Bella melihat pintu itu, tiba-tiba pintu itu pun terbuka gemboknya dengan sendirinya. Di malam harinya Bella dan Dewi pun hendak makan malam bersama-sama. Dan Dewi pun bertanya kepada Bella, apa Bella betah tinggal di rumah ini? Bella pun berkata kepada ibunya kalau Bella tidak betah berada di rumah itu dan ingin segera kembali ke rumah lamanya yang berada di Jakarta. Bella lebih suka rumah di Jakarta, Mah. Di saat mereka sedang membahas rumah itu, tiba-tiba Bibi pun datang dan membawa air minum untuk mereka berdua. Dan Bibi juga bertanya kepada Dewi, gimana Dewi setelah kembali lagi ke rumah ini? Namun di saat Bibi bertanya kepada Dewi, tiba-tiba Bella melihat sesuatu yang sedang duduk di kursi goyang itu. Namun Bella bertanya kepada si Bibi, itu siapa Bibi? Dan Bibi pun menjawab, tidak ada siapa-siapa. Begitupun dengan Dewi tidak melihat siapa-siapa. Lalu Dewi pun bertanya kepada si Bibi, apa Bibi sudah lama tinggal di tempat ini? Dan si Bibi pun menjawab sudah lama sekali Bibi tinggal di rumah ini. Dan Dewi pun bertanya lagi, apa dari semenjak orang tuaku sebelum meninggal, apa Bibi sudah di tempat ini? Namun si Bibi pun tidak menjawab dan langsung pergi. Dan nama Bibi itu bernama Bibi Ratni. Scene pun berlanjut di mana Dewi sedang menghibur Bella yang sedang sedih itu. Dewi pun berkata kepada Bella, nanti kalau kamu sudah terbiasa dengan rumah ini kamu akan betah. Dan ibu Bella juga berkata nanti kalau udah ada teman, kamu akan betah di sini. Dan kamu juga akan dimasukkan ke sekolah di sini. Di esok paginya Bella nampak melihat ada anak kecil yang sedang bermain di depan rumahnya. Dan Bella pun dipanggil oleh anak kecil itu untuk turun dari atas kamarnya. Dan ingin bermain dengan Bella. Ayo bermain. Bella pun akhirnya turun dari kamarnya dan bermain dengan anak itu.
Mereka pun saling berkenalan dan sambil bermain balon tiup. Dan nama anak itu bernama Ayu. Dan Bella pun bertanya lagi, "Kamu tinggal di mana, Ayu?" Ayu pun menjawab, "Saya tinggal di sini." Aku tinggal di sini. Bella pun sontak merasa bingung dengan jawaban Ayu itu. Di sini kita tahu bahwa Ayu itu anak misterius yang memang sudah lama tinggal di rumah Bella. Dikarenakan Bella masih anak-anak, mereka pun akhirnya melanjutkan bermain balon tiup bersama Ayu. Namun ibu Bella merasa kehilangan anaknya dan ibu Bella pun sedang mencari anaknya itu. Ibu Bella pun terus memanggil anaknya itu, namun anaknya tak kunjung menjawab panggilan dari ibunya. Dan akhirnya Bella pun ditemukan dan sedang duduk sendirian bermain balon. Setelah Bella ditemukan oleh ibunya, ibunya pun bertanya kepada Bella, "Kamu dapat balon dari mana?" Dan Bella pun menjawab, "Aku dikasih balon sama teman." Dan ibu Bella pun merasa senang. Akhirnya Bella bisa mendapatkan teman baru di rumah itu. Dan akhirnya Bella pun disuruh mandi oleh ibunya. Anak mama harus mandi. Mau banget. Yuk. Di saat ibu Bella hendak memandikan anaknya, tiba-tiba terdengar seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah teman lamanya Dewi. Teman lamanya Dewi itu pun berkunjung ke tempat Dewi. Merasa kangen sekali dengan Dewi. Namun temannya Dewi itu merasa ketakutan saat memasuki rumah Dewi itu. Dan akhirnya teman Dewi pun dipersilahkan duduk di ruangan tamu. Namun di saat Dewi hendak membawakan minum untuk temannya itu, nampaknya terlihat sosok hantu di depan kaca dapur itu yang sedang memperhatikan Dewi. Namun Dewi pun tidak menyadari bahwa muncul sosok hantu wanita duduk di kursi roda dan hantu itu memakai pakaian berwarna merah. Akhirnya Dewi pun ke ruangan tamu lagi dan membawakan secangkir teh untuk temannya itu. Namun di sini temannya bilang kepada Dewi, "Kok rumahnya seram banget ya?" Namun tak berselang lama temannya itu pun bergegas pulang. Dikarenakan hari sudah mulai sore, dan temannya Dewi pun takut kemalaman pulangnya. Nama temannya Dewi itu bernama Hanum. Scene pun berlanjut di mana Dewi hendak mengajak Bella pergi ke supermarket. Namun Bella menolak ikut dengan ibunya pergi, dan memilih untuk tinggal di rumah bersama Bibi Ratni. Namun pada saat ibu Bella pergi, kita diperlihatkan sosok Bibi Ratni yang misterius. Melihat pandangan yang menandakan bukan manusia pada umumnya. Tatapannya begitu serius dan seperti tatapan kosong dan penuh misterius. Saat hendak belanja ke supermarket, Dewi pun bertemu dengan mantannya di suatu tempat. Dan nama mantan Dewi bernama Bagas. Bagas pun merasa kaget dengan Dewi. Kenapa dia bisa bertemu lagi di daerah Yogyakarta? Karena Dewi sebelumnya tinggal di Jakarta. Dan mereka pun akhirnya mengobrol. Bagas pun memberikan kartu namanya. Jika suatu saat Dewi membutuhkannya, Dewi bisa menghubunginya. Makasih ya. Ya, Namun Dewi pun tidak menyadari bahwa di rumahnya, Bella sedang bermain bersama Ayu. Bella pun mengajak Ayu bermain ampar-ampar pisang. Di saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Ayu mengajak Bella masuk ke rumah. Dan Bella diajak naik ke atas tangga. Di sini Ayu mengajak Bella naik di atas dan menyuruh loncat dari atas ke bawah. Namun Bella pun heran dengan ajakan Ayu seperti itu. Ayu pun berkata jika loncat dari atas itu seperti burung terbang. Bella pun akhirnya mau disuruh Ayu. Lalu Dewi pun pulang yang sudah membeli sesuatu di supermarket. Dewi pun di sini belum menyadari kalau Bella akan mengalami hal yang buruk. Dewi pun berteriak memanggil Bibi Ratni untuk membantu membereskan barang yang sudah dibelinya. Namun Bibi Ratni pun tidak ada-ada dan terdiam. Akhirnya Dewi pun kaget dengan Bella yang sedang duduk di atas tangga. Dan akhirnya Dewi bergegas naik ke atas dan menyelamatkan Bella. Bella pun malah marah kepada ibunya dan malah lari ke bawah tangga. Dan di bawah tangga Bella pun masuk ke pintu yang digembok kunci itu. Dan di dalamnya ada Ayu yang sedang bermain.
Dan Bella pun diajak Ayu untuk masuk ke dalam. Akhirnya Bella pun masuk ke dalam. Di dalam Bella pun bertanya kepada Ayu, "Kamu sedang apa Ayu di sini?" Dan Ayu pun menjawab, "Aku sedang main boneka." Dan di dalam Ayu tidak sendirian. Namun Ayu ditemani oleh ibunya yang duduk di kursi roda. Dan Bella pun dikenalkan kepada ibu Ayu. Ibu Ayu pun berkata kepada Bella, "Namamu siapa?" Bella pun memperkenalkan dirinya kepada ibu Ayu. Namun ibu Ayu berkata kepada Bella, dan memaksa janji kepada Bella, kalau Bella tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Bella pun merasa bingung dengan pertanyaan ibu Ayu itu. Dan akhirnya Bella pun sepakat dengan ibu Ayu. Dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jangan pernah kamu mengingkari janji kamu. Lalu tiba-tiba ibu Bella mencarinya. Dan terdengar suara Bella berada di dalam pintu yang digembok itu. Akhirnya Bella pun dipanggil ibunya. Dan segera keluar dari dalam tempat itu. Akhirnya Bella pun keluar dari tempat itu. Ibu Bella pun menarik Bella dari kamar itu. Dan ibu Bella pun berkata kepada Bella, "Jangan pernah buka pintu kamar itu." Dan Bella menjawab kalau Ayulah yang mengajaknya ke dalam. Dan kata Bella, mereka tinggal di kamar itu. Sontak ibu Bella pun kaget mendengarnya. Itu tempat tinggal mereka, Ma. Disinilah ibu Bella menyadari kalau teman Bella itu bukan makhluk biasa. Lalu tiba-tiba Dewi pun dikagetkan dengan sosok makhluk setan merah yang hendak menyerang Dewi. Di esok harinya kita diperlihatkan dengan Dewi yang nampak sibuk dengan pekerjaannya sambil membuka laptop. Namun saat Dewi fokus dengan pekerjaannya, Dewi seperti mendengar sesuatu dari tempat kamar. Lalu pada saat Dewi ingin cek kamar itu, tiba-tiba Dewi dikagetkan lagi dengan sosok hantu merah. Dewi pun tetap melanjutkan ke kamar untuk cek suara itu berasal. Dan di kamar itu Dewi pun menemukan foto keluarga. Namun dikarenakan Dewi penasaran dengan foto itu, akhirnya Dewi pun bertanya kepada Bibi Ratmi. Dan Dewi pun memanggil Bibi Ratmi. Akhirnya Bibi Ratmi pun datang. Dan Dewi pun bertanya kepada Bibi Ratmi, siapa yang ada di foto itu? Lalu Bibi Ratmi pun menjawab itu Lastri dan Ayu. Sontak Dewi pun kaget dengan anak yang bernama Ayu. Anak yang bernama Ayu itu yang sering bermain dengan Bella. Dan Ayu juga bertanya ke Bibi Ratmi, sebetulnya mereka ini siapa? Namun Bibi Ratmi tidak menjawabnya. Scene pun berlanjut di mana Bella sedang bermain dengan Ayu. Namun di sini ibu Bella pun belum menyadari bahwa anaknya bermain dengan Ayu. Karena yang hanya bisa melihat Ayu adalah Bella. Lalu Bibi Ratmi datang ke kamar Dewi. Namun di sini Dewi pun berkata kepada Bibi Ratmi, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan kami. Karena semua ini demi Bella anaknya Dewi. Apapun yang terjadi, jangan pergi dari sini, Mbok. Lalu scene pun berlanjut malam, di mana Dewi sedang menidurkan anaknya itu sambil bernyanyi Nina Bobo. Namun tiba-tiba Dewi mendengar sesuatu yang berada di bawah tangga. Dan Dewi pun penasaran untuk cek suara itu. Akhirnya Dewi pun turun ke bawah. Namun sepertinya suara itu berasal dari kamar. Dan pada saat Dewi membuka pintu kamar, nampaknya itu Bibi Ratmi yang sedang duduk di kursi goyang. Akhirnya Dewi pun pergi ke atas lagi. Namun anehnya wajah Bibi Ratmi berubah menjadi cantik dan terlihat muda. Siapa kira-kira wanita itu? Pada saat Dewi hendak naik ke atas lagi, Dewi tiba-tiba mendengar suara lagi. Namun suara ini berasal dari atas dekat kamarnya Dewi. Dewi pun penasaran dan mengikuti arah suara itu. Namun Dewi malah melihat kursi roda. Dan pada saat Dewi mendekati kursi roda itu, tiba-tiba sosok hantu merah pun muncul. Dan Dewi pun kaget lari terbirit-birit ke kamar sambil ketakutan. Esok harinya Dewi pun mengajak Bella untuk meninggalkan rumah angker itu. Namun Bella menolak dan lebih memilih di rumah itu bersama Ayu. Tapi saat Dewi memaksa Bella untuk pergi, Dewi pun didorong Bella yang nampak kerasukan setan merah itu.
Dirasa Dewi sudah tidak punya cara lagi untuk keluar dari rumah angker itu. Akhirnya Dewi menelpon temannya yang bernama Hanum untuk mencarikan dukun sakti. Tak berselang lama dukun sakti pun datang. Dan dukun itu melihat kondisi Bella. Dukun itu berkata kalau Bella kelelahan. Dikarenakan Bella sudah dirasuki setan penunggu rumah itu. Dan dukun itu bilang kepada Dewi, jangan sesekali bawa Bella keluar rumah. Bahaya sekali Bella akan mati. Dewi pun sontak terkejut. Tiba-tiba Bella mendengar suara nyanyian di kamar bawah. Bella pun menghampiri kamar itu. Dan di kamar itu terlihat ada wanita yang menyanyikan lagu Jawa. Lalu Bella pun diajak wanita itu ke dalam kamar. Dan mengajak Bella bernyanyi lagu Jawa. Dan wanita itu pun mengajari lagu Jawa itu. Namun Bella terbangun dan itu cuma mimpi. Lalu Bella pun menyanyikan lagu Jawa itu lagi. Di malam harinya, Dewi pun menghampiri Bibi Ratni yang sedang membersihkan kaca. Dewi pun berkata kepada Bibi Ratni, apa Bibi Ratni pernah diganggu sesuatu selama tinggal di rumah ini? Bibi Ratni pun menjawab tidak pernah. Dan Dewi berkata lagi kalau pintu yang digembok itu sudah terbuka. Dan Bibi Ratni pun mengetahuinya. Namun apa benar di kamar itu ada penunggunya? Dan Bibi Ratni pun menjawab iya. Lalu datanglah Bella. Dan Dewi pun menanyakan sesuatu kepada Bella. Kata dukun sakti itu kalau Bella memiliki perjanjian dengan setan penunggu rumah itu. Dan Dewi pun bertanya kepada Bella. Dan jawaban Bella benar. Kalau Bella tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dewi pun merasa terkejut dan gelisah. Sampai Dewi pun mengatakan kepada setan merah itu, jangan pernah ganggu Bella lagi dan keluar dari tubuh Bella. Jangan ganggu Bella lagi. Bilang sama teman-teman kamu. Di esok harinya, Dewi teringat dengan Bagas. Dan Dewi menghubungi Bagas untuk datang ke rumahnya. Dan Dewi pun memberikan alamat rumahnya kepada Bagas. Lalu Bagas pun sampai ke rumahnya Dewi. Dan kedatangan Bagas dilihat oleh Bibi Ratni. Namun Bagas tidak menyadari ada Bibi Ratni yang sedang memperhatikannya. Dewi pun menceritakan semuanya kepada Bagas perihal tentang Bella. Dan Dewi bilang kepada Bagas mereka tidak bisa keluar dari rumah ini karena Bella memiliki perjanjian dengan penunggu rumah ini. Namun Bagas tidak percaya dengan perkataan Dewi itu. Dan menyuruh mereka harus pergi tinggalin tempat ini. Namun Dewi tidak mau karena pertaruhannya nyawa anaknya. Bagas pun akhirnya pulang. Namun Bagas sepertinya tidak menyadari kalau Bagas sedang diikutin dengan sosok kupu-kupu yang nempel di kaca spion mobilnya. Lalu Bagas pun mulai diganggu sosok penunggu rumah Dewi, yang ternyata mengikutinya sampai ke rumah Bagas. Saat Bagas cuci muka di kamar mandi, tiba-tiba wajah Bagas berubah menjadi menyeramkan.